Smart Viewers, bagaimana hari kalian? Berjumpa lagi dalam program Small Space, di mana kami akan memberikan inspirasi seputar tempat yang memiliki desain unik, terutama pada lahan yang sempit. Berkembang seperti saat ini, tentunya mobilitas akan semua hal ya, baik ekonomi, sosial, serta lifestyle turut mengikuti. Seperti di Jakarta, sebagai ibu kota, tentunya ketiga hal tersebut saling terikat. Pertumbuhan ekonomi serta bisnis di Jakarta terjadi sangat pesat. Tentunya hal tersebut sangat berkaitan dengan banyaknya kegiatan yang terjadi. Hiruk-pikuknya pekerjaan membuat sebagian orang merasa jenuh untuk melakukan pekerjaan atau menjalani rutinitas secara monoton. Untuk itu, perlu adanya tempat di mana bisa bersantai sekaligus bekerja dengan suasana yang nyaman. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kurangnya tempat untuk memfasilitasi hal tersebut. Saat ini, kafe merupakan salah satu tempat yang menjadi pilihan banyak orang. Tak hanya menjadi tempat berkumpul, saat ini banyak kafe yang memberikan suasana yang berbeda agar pengunjung dapat merasakan kenyamanan seperti di rumah sendiri. Seperti pada konsep kafe yang satu ini. Konsep kopi kecil sih sebenarnya lebih ke arah kita tuh nge-cover semua orang yang mau datang. Kita nggak ngususin cover, kita harus bisnismen atau anak sekolah atau ibu-ibu yang habis nganterin anak ke sekolah. Jadi kita sih kayak pengen ngerangkul semuanya pada dasarnya konsepnya kita, sehingga makanya tempatnya dibikin kayak rumah. Kayak semua orang tuh bakal balik lagi ke sini hitungannya ujung-ujungnya gitu. Sebuah kafe pada umumnya, pada area depan terlihat beberapa meja kursi yang diletakkan di area luar kafe. Pada area ini, meja serta kursi menggunakan material kayu sebagai bahannya. Selain itu, pada sisi samping pintu masuk terdapat pula tempat duduk, material kayu yang juga dipilih untuk melengkapi furniturnya. Agar terkesan tidak monoton, lampu serta beberapa tanaman digantung tepat di atap kafe. Memasuki kafe ini, pintu menggunakan material aluminium karena banyaknya kelebihan yang dimiliki. Saat memasuki area dalam, kita akan disambut dengan detail seperti konsep interior yang diangkat pada kafe ini. Kalau konsep interior sih lebih pengen ngejelasin teksturnya si toko kali ya. Kayak kita di sini pakai batu bata, kayak unfinished semen. Sama lantai sih yang paling orang pasti ingat, pasti ini kayak kopi kecil, kayak pernah lihat di mana gitu. Itu sih. Dengan ukuran yang tidak luas, si pemilik berhasil membuat kafe ini nampak lebih luas dengan perencanaan serta penempatan setiap bagian dengan tepat, terutama pada bagian bar. Kesulitan buat manfaatin sudut pasti ada sih. Makanya kalau di sini kita bikinnya tuh barnya di tengah. Satu biar bisa ngelihat semua lokasi kan. Jadi sudut sini sama sudut sini kelihatan. Terus dibikin berundak, jadi kelihatannya kita masih bisa ngelihat ke bawah, nggak sama rata. Kalau sama rata biasanya ketatapan sama tembok atau gimana gitu. Jadi sengaja dibikin ke bawah biar kita bisa ngelihat ke bawah gitu. Smart Viewers, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali membahas elemen lainnya dari kopi kecil. So stay tuned on Small Space. Initial Public Offering atau IPO adalah proses di mana perusahaan dapat go public dengan menjual sahamnya kepada masyarakat umum di pasar modal melalui bursa efek. Secara sederhananya, IPO merujuk pada masa di mana perusahaan pertama kali melantai di bursa saham guna melakukan penawaran saham perdana pada publik.
Setelah menjadi perusahaan publik, perusahaan akan mendapatkan akses terhadap pendanaan di pasar saham. Setiap saat, perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui bursa. Apabila pemegang saham pendiri membutuhkan dana untuk keperluan usahanya yang lain, divestasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan nilai yang optimal. Perdagangan saham yang aktif di Bursa Efek Indonesia akan menciptakan harga yang dapat menjadi acuan pemegang saham dalam melakukan transaksi. The World Economic Forum panel in Davos, IMF sees some good news and expects in 2023 growth to bottom out to start a process in which the growth will go up rather than down. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi disampaikan dalam bahasa Inggris. President Jokowi hopes that Indonesia's tourism sector that was previously impacted by the pandemic, Indonesia is targeting 7.4 million foreign tourist visits in 2023. Market Headlines, Sabtu pukul 16.30 hanya di IDX Channel. Menteri Ketenagakerjaan menegaskan pembayaran tunjangan hari raya wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Startup di berbagai sektor, daya saingnya seperti apa, Pak Saga? Founders ini harus berpikir bagaimana bisa profit sejak hari pertama. Kita beli dengan harga mahal dibandingkan dengan thrifting yang dianggap lebih menguntungkan. Gimana tuh Pak Iwan? Barang sama jadi no value, tidak ada value-nya sama sekali. Power Breakfast, Senin sampai Jumat, jam 8 pagi, hanya di IDX Channel. Back again on Small Space. Pada setiap bagian kafe ini terdapat kursi yang menggunakan material yang berbeda-beda, seperti yang terlihat pada sisi kiri kafe. Material semen digunakan dalam ornamen kursi. Tidak hanya kursi, dindingnya pun menggunakan semen acian. Karena sifatnya yang tidak mudah retak dan terkelupas, yang menjadikan material ini sering digunakan di beberapa dinding kafe. Terkesan monoton, diletakkan beberapa cushion serta busa yang dijadikan alas tempat duduk. Selain itu, terdapat pula meja serta kursi yang menggunakan material kayu. Smart viewers, saat ini kafe tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk sekedar makan atau minum saja. Nyatanya, saat ini kafe justru tengah banyak dimanfaatkan sebagai tempat work escape. Karena letaknya yang jauh dari keramaian, banyak pelajar maupun pebisnis memanfaatkan kafe ini sebagai tempat kerja maupun belajar mereka. Kalau kita sih di sini gampangnya, luar kan smoking area. Kalau di sini mungkin yang kayak musola nih, ruangan kayak yang ada Turkish gitu, ini lebih kayak orang pengen kerja tugas karena mejanya kan lumayan tinggi. Jadi pasti mereka lebih nyaman gitu kan kalau misalnya buat bawa laptop. Kalau di sini biasanya pagi-pagi habis nongkrong pengen ngopi cepet langsung pergi lagi. Kalau yang di bagian dalam itu sih jadinya kurang lebih. Meski sering dimanfaatkan sebagai working space oleh para pelanggan, namun kesan unik tetap terasa agar tidak terkesan terlalu kaku. Pada dinding area ini terdapat beberapa foto yang diabadikan. Foto Polaroid sengaja disusun secara epik pada dinding. Pencahayaan pada area ini juga sangat diperhatikan oleh sang pemilik. Kaca jendela juga sengaja dibuat lebar yang bertujuan agar cahaya matahari dapat masuk secara langsung. Smart viewers, kafe ini tidak hanya menggunakan material semen acian saja, namun juga terdapat material batu bata yang digunakan untuk mempercantik kafe. Batu bata sengaja diekspos tanpa ditambah dengan ornamen yang lain. Agar lebih menarik, sofa pun digunakan sebagai furniture pelengkapnya, lengkap dengan meja serta single chair yang berbahan kayu. Variatif sangat tepat diberikan pada kafe ini, terlihat dari berbagai unsur yang digunakan untuk melengkapi setiap sudutnya. Lalu, unsur apa saja ya yang melengkapi kafe ini? Karena kopi kecil tuh ada 6 unsur kalau dibilang sama orang-orang. Lantainya, frame sama jendela, kayu, terus ada si bata, semen, sama si tanaman. Nah, 6 unsur itu tuh kan kita tonjolin jadinya 6-6-nya.
Selain keenam unsur tersebut, kopi kecil juga memiliki landmark atau hal yang menjadi ciri khas, yaitu lantai. Pada lantai kafe memiliki motif yang unik, penggunaan motif monokrom yakni dengan mengkombinasikan keramik lantai dengan warna solid. Motif tersebut menjadi salah satu ciri khas dari kafe ini. Jika kita melirik bentuk ataupun tampak berbeda. Jika biasanya kebanyakan atap hanya diekspos, namun atap di sini didesain menjulang tinggi serta menggunakan material kayu sebagai pelapisnya. Hal ini pun tentunya memiliki alasan tersendiri. Jadi kenapa dibilang atasnya kayu? Karena kita punya kayu banyak daripada kebuang gitu kan, kita jadiin sebagai bahan. Akhirnya orang lihat, oh kayunya di sini, kayunya gini gitu. Karena keunggulan yang dimilikinya seperti kekuatan yang tinggi serta bobot yang ringan menjadi salah satu alasan pemilihan material kayu pada atap kafe ini. Selain itu, pencahayaan pun juga diperhatikan. Terdapat beberapa lubang yang sengaja dibuat sebagai tempat keluar masuknya cahaya matahari. Setelah mengulas semua sisi kafe ini, terdapat juga sebuah bar. Ya, bar sengaja diletakkan pada center area. Konsep open bar pun dipilih sebagai desainnya. Kalau open bar, satu, kemudahannya dikira juga kalau biar kita bisa ngelihat customer kan. Misalnya kalau misalnya bar ketutup atau bar yang nggak di tengah, ada customer masuk, kita bakal nggak bisa ngelihat. Nggak bakal ada first impression orang buat datang, say hi, ketemu, ngobrol, misalnya apa gitu. Kalau bar di tengah tuh enaknya gitu, salah satu kekurangannya. Sama, yang pasti kalau kotor dikit pasti langsung kelihatan. Jadi bisa kalau misalnya ada closingan, ada mau player apaan, itu langsung kelihatan gitu. Pada sisi belakang bar, terdapat potongan-potongan kayu yang disusun secara berurutan. Potongan kayu tersebut difungsikan sebagai alas dari list menu kafe ini. Smart viewers, jika dilihat lebih dekat pada sisi samping bar, terdapat sebuah rak. Rak tersebut difungsikan sebagai tempat untuk meletakkan beberapa koleksi yang bertujuan agar menciptakan suasana ruangan semakin hidup. Smart viewers, meskipun hanya menggunakan material-material yang biasa, namun kafe ini tidak terkesan biasa. Karena dengan perencanaan serta penempatan yang tepat di setiap bagiannya, kesan kaku tidak terlihat sama sekali. Smart viewers, pada kafe sebelumnya terdapat 6 unsur yang menjadi elemen terpenting yang menopang keseluruhan kafe tersebut. Namun pada kafe berikut, unsur-unsur tersebut juga hadir, namun dikemas dengan warna yang lebih pastel serta bervariasi di setiap bagiannya. Meski terletak di sisi utara Jakarta, kafe ini memberikan kesan homey bagi setiap pengunjung. Konsep interiornya dari kafe kami itu gayanya adalah rustic, modern dan rustic ya, dan homey. Jadi supaya pengunjung atau customer juga kalau ke kafe kita tuh mereka lebih nyaman dan serasa homey aja. Kafe ini terdiri dari 3 lantai dengan rukan sebagai bangunan utamanya. Sekilas tampak biasa seperti bangunan pada umumnya. Pada area satu lantai terdapat berbagai macam kursi. Pada sisi pojok kafe terdapat meja panjang yang berbahan dasar kayu sebagai pelengkap yang ditambahkan kursi bar dengan elemen yang sama seperti meja. Tidak hanya kursi dengan elemen kayu, ada pula beberapa elemen besi yang juga diletakkan pada area ini. Di sisi ujung samping jendela terdapat 2 sofa. Kesan intim terasa dalam penempatan sofa. Tidak hanya itu saja, terdapat pula stool dengan warna lebih colorful. Meja pun menggunakan elemen yang senada. Perpaduan kayu serta kaki besi menambah kesan variatif lebih terasa. Smart viewers, jangan kemana-mana.
karena setelah ini masih ada hal-hal menarik lainnya dalam Conversation Over Coffee. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi disampaikan dalam bahasa Inggris. The World Economic Forum panel in Davos and expects in 2023 growth to bottom out. Market Headlines, Sabtu pukul 16.30 hanya di IDX Channel. Ilmu pengetahuan terus berkembang, memberikan temuan inovasi setiap harinya. Apa saja perkembangan dari teknologi terkini? Dapatkan informasi kecanggihan teknologi terbaru dalam TechBiz, Sabtu pukul 7.30, hanya di IDX Channel. Space. Meski ukuran bangunan yang dimiliki tidak terlalu luas, sang pemilik berhasil merubah setiap sudut yang ada pada rukan ini, serta mampu menjadikan tempat ini menjadi yang sangat nyaman untuk para pengunjung. Hal ini sangat dipikirkan oleh pemilik saat membangun coffee shop ini. Lalu konsep seperti apa yang diusung pada awal perencanaan cafe ini? Konsep cafe kami, Conversation Over Coffee, ya pertama ini adalah coffee shop. Jadi saya ingin membuat suatu cafe di mana melalui secangkir kopi itu kita bisa memulai pembicaraan atau dialog mengenai apa aja. Jadi kopi bukan hanya sekedar kopi, tapi ya mau secangkir kopi itu bisa menghasilkan deal-deal tertentu, menghasilkan ide-ide dari misalnya secangkir kopi. Jadi ya konsepnya coffee shop yang nyaman sih. Pada area ini terdapat pula bar yang didesain open kitchen. Layaknya kafe pada umumnya, kesan friendly ditonjolkan dari pemilihan konsep open bar. Penggunaan elemen juga kuat pada sisi ini. Bagian belakang bar terdapat rak kayu yang disusun secara vertikal yang berfungsi sebagai tempat ornamen-ornamen penunjang bar. Selain itu, pada sisi bawah bar dilapisi dengan elemen keramik yang berwarna putih. Beberapa tanaman diletakkan sebagai pemanis. Agar terlihat lebih hidup, diletakkan beberapa lampu bohlam di atas bar tersebut. Lantai 1 terdapat pula area outdoor, sama seperti pada area dalam. Meja serta kursi menggunakan elemen kayu serta besi sebagai bahannya. Next, pada area lantai 2, terlihat perbedaan dari area sebelumnya, terutama pada pemilihan warna. Kira-kira apa ya alasan sang pemilik dalam pemilihan warna ini? Dengan warna interior ini kan dominannya kayak lantai satunya itu lebih banyak perpaduan antara kayu dengan tembok bata yang warna putih, jadi agak-agak rustic. Kenapa putih ya dan kayu? Karena saya ingin menampilkan suasana yang cerah gitu loh. Kemudian masuk ke lantai 2 itu tetap saya memakai kombinasi kayu
kayu, dan juga perpaduannya tembok-tembok dinding kita seperti rustic semen gini ya. Ya tujuannya ya supaya homey dan modern terdapat dan kayu itu yang membuat suasana jadi lebih homey. Pada area lantai 2, kesan unfinished begitu melekat. Dinding acian serta batu bata sangat kental. Selain itu, kayu dan besi juga menjadi ornamen pendukung pada area ini. Berbagai bentuk meja serta kursi terdapat pada area ini. Selain dinding, semen acian dan batu bata, terdapat pula dinding dengan warna pastel yang berada tepat pada kursi panjang. Selain itu, di bagian lantai terdapat pula perbedaan. Pada area sebelumnya, lantai diberi sentuhan lebih gelap serta menggunakan elemen keramik. Namun pada lantai 2, lantai menggunakan elemen kayu. Agar terkesan lebih hidup, diberikan lampu bohlam untuk menimbulkan kesan warm pada area ini. Selain bohlam, terdapat pula beberapa hiasan-hiasan yang diletakkan di rak dinding batu bata. Lalu pada kafe ini, di mana sajakah spot favorit bagi customer? Kalau spot favorit di sini ada beberapa ya dipakai. Jadi kayak contohnya di lantai 2 itu kita ada sofa. Itu biasanya banyak yang pakai spot di sana, sofa. Kemudian di bawah itu lantai 1 juga ada mural. Itu juga biasanya dipakai buat spot untuk foto-foto. Jika berbicara mengenai pencahayaan, pada area ini cahaya sangat terang pada saat siang hari. Indirect lighting merupakan salah satu solusi yang digunakan kafe ini untuk menyamarkan pencahayaan. Pada area terakhir, di sisi ujung lantai 2, terdapat sebuah ruangan yang dindingnya menggunakan elemen semen acian. Tidak hanya semen acian saja, kayu serta besi digunakan sebagai furniturnya. Batu bata berwarna putih dipilih sebagai dinding pemanisnya. Tidak lupa, lampu bohlam juga digantungkan di area ini. Tidak hanya desain interiornya saja, kafe ini juga memiliki ciri khas lain. Ingin tahu lebih lanjut ciri khas seperti apa yang disuguhkan Conversation Over Coffee? Jadi ciri khas kafe kami, selain kami menyajikan kopi-kopi yang berkualitas, jadi kopi kita itu berasal dari impor dari Afrika atau dari Ethiopia kebanyakan, dan kita juga ada kopi lokal, jadi dari Aceh atau Papua atau Bali. Dan kita juga specialty coffee, jadi kopinya juga kualitas yang paling baik yang kita suguhkan. Kemudian juga gelato. Selain kopi juga ada gelato juga kita homemade bikin sendiri, dan benar-benar kita memperhatikan untuk rasa ya. Jadi gelato kita tetap fresh, jadi karena kita bikin sendiri, jadi tidak ada stok yang terlalu lama gitu untuk disuguhkan. Smart viewers, bagaimana pembahasan kedua kafe pada episode kali ini? Menarik bukan? So, meski menggunakan elemen yang sama, namun kesan yang diberikan antara kedua kafe ini begitu berbeda. Selain itu, pemanfaatan ruang di setiap bagian kedua kafe ini juga dapat menginspirasi smart viewers yang ada di rumah. Sampai jumpa dalam program Small Space selanjutnya. Choose it, design it, love it. Bye! Tahun demi tahun berganti,
Usia bertambah seiring setiap tujuanku tercapai. Gak nyangka, keinginan menikah, DP rumah, beli mobil, dan liburan terpenuhi juga. Dulu sering denial dengar investasi reksadana. Who knows, dari keraguan itu malah jadi penasaran dan belajar terus. Kalau coba ingat-ingat lagi, waktu cepet banget berlalu. Awal mula kerja, aku baru sadar kalau tujuan hidupku bukan cuma memenuhi kebutuhan sehari-hari aja, tapi lebih besar lagi. Aku langsung rencanain keuangan, alokasiin uang tiap bulan, dan catat cash flow rutin. Di tengah jalan, lupa banget kalau ada inflasi. Aku pun memperhitungkan inflasi di perencanaan keuanganku. Salah satu cara biar persiapan keuanganku nggak kalah sama inflasi, ya dengan investasi reksadana. Nggak seperti yang kubayangkan sebelumnya. Reksadana cukup Rp100.000 udah bisa investasi. Resiko lebih kecil karena danaku terbagi di berbagai instrumen. Jadi mudah dan tenang karena investasiku diurus manajer investasi. Kata expert financial, sebelum investasi reksadana, penting banget buat nentuin tujuan investasi. Biar tahu dananya buat apa. Aku breakdown deh tujuan masa depanku, supaya lebih jelas dan terarah. Tapi kurasa perlu belajar lagi tentang reksadana. Aku kepoin berbagai sumber terpercaya. Dari situ, aku tahu reksadana terbagi beberapa jenis. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Lupa, ada lagi, yaitu reksadana terproteksi dan reksadana syariah. Aku langsung cari manajer investasi kredibel yang bakal ngelola dan investasiin danaku ke beberapa jenis instrumen. Tentunya, MI ini punya reputasi, pengalaman historis, penghargaan, jumlah dana kelolaan, biaya, hingga kinerja tahunan bagus dan stabil. Setelah itu, aku bikin rencana investasi untuk tujuanku sesuai prioritas. Aku tergolong investor dengan profil risiko agresif, karena berani pilih investasi dengan tingkat risiko lebih tinggi untuk dapetin return yang tinggi. Aku pilih beberapa jenis reksadana yang sesuai. Lalu, kutentukan alokasi aset di masing-masing reksadana. Jadi deh portofolio investasiku. Seiring waktu, komposisi alokasi asetku akan terus berubah karena perubahan pasar. Supaya tujuanku tercapai, aku lakuin portofolio rebalancing secara berkala sesuai sisa waktu tujuanku. Sampai pada titik tujuan-tujuanku tercapai. Dimulai dari breakdown tujuan masa depan, tahu reksadana dan jenis-jenisnya, profil risiko, membuat portofolio investasi, hingga portofolio rebalancing. Well, seluruh langkah itu mengantarku ke titik ini. Yap, inilah ceritaku mencapai tujuan-tujuan hidup bersama reksadana. Menarik kan? Aku udah memulai reksadana. Tunggu apa lagi? Mulai dari sekarang, siap masa depan dengan reksadana. Reksadana, investasi tanpa batas. Landasan hukum pasar modal syariah antara lain Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK dan Fatwa DSN MUI. Terdapat beberapa jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal, seperti efek syariah yang pertama, yaitu saham syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun demikian, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua sebab. Pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah. Namun, perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria.